Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang tokoh filsafat Yunani beserta teori pemikirannya. Yang pertama ialah Thales. Thales lahir pada tahun 624 sebelum Masehi di kota kecil Miletus yang terletak di pantai barat Asia Kecil, yang sekarang disebut dengan Turki. Kota ini menjadi sebuah kota yang menjadi pusat perdagangan. Thales merupakan perintis matematika dan filsafat Yunani. Beliau adalah seorang filsuf yang mengawali sejarah filsafat barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Thales mendapat gelar Bapak Filsafat karena dia adalah orang yang mula-mula berfilsafat. Teori pemikirannya tentang air. Argumentasi Thales terhadap pandangan tersebut adalah bagaimana bahan makanan semua makhluk hidup itu mengandung air, dan bagaimana semua makhluk hidup juga memerlukan air untuk hidup, karena air adalah sumber kehidupan, dan tanpa air makhluk hidup pasti akan mati. Selain itu, air adalah zat yang dapat berubah-ubah bentuk tanpa menjadi berkurang. Menurut Thales, bahan dasar dari segala sesuatu adalah air, merupakan asal dari hakikat benda-benda yang lembab. Benda-benda mempunyai banyak bentuk yang memiliki unsur dan dasar primer yang satu. Yang kedua adalah Anaximandros. Anaximander dalam bahasa Yunani disebut pula sebagai Anaximandros, adalah seorang filsuf pada zaman Yunani kuno. Kemunculannya dalam sejarah pemikiran ada setelah Thales. Anaximandros lahir di kota Miletus dekat Soke, Turki, kota yang sama pula dengan Thales. Lahir di kota Miletus yang kemudian berkembang menjadi kota para filsuf dan merupakan putra dari Praxedes. Dalam satu karangan kuno juga menyebutkan bahwa Anaximandros memiliki kekerabatan dengan Thales, hubungan darah atau keluarga. Teori pemikirannya ialah tentang apeiron atau yang tak terbatas. Aristoteles menuliskan bahwa segalanya memiliki asal atau bahkan ialah asalnya, tapi ketidakterbatasan tidak memiliki asal, untuk itu dia memiliki batas. Dan alam semesta ini tercipta dari ketidakterbatasan. Berkaitan dengan apeiron, Anaximandros juga menjelaskan pendapatnya mengenai terciptanya bintang, bulan, planet maupun matahari. Dan bumi pada awalnya terselimuti lautan, kemudian ada sebagian yang mengering karena panas matahari dan berubah menjadi daratan. Yang ketiga ada Anaximenes. Anaximenes adalah seorang filsuf dari kota Miletus, kota yang sama dengan Thales dan Anaximandros. Merupakan filsuf ketiga dari kota Miletus dan dia juga hidup sezaman Demian, Thales, dan Anaximandros. Anaximenes disebut juga sebagai penganut mazhab Miletus. Anaximenes lebih muda dari Anaximandros. Anaximenes merupakan orang yang pertama mengarang suatu traktat dalam kesusastraan Yunani dan berjasa dalam bidang astronomi, geografi, sehingga ia dikenal sebagai orang yang pertama membuat peta bumi, serta ia juga berhasil memimpin sekelompok orang yang membuat kota baru yang ia beri nama Apollonia di Yunani. Teori pemikirannya adalah Anaximandros lebih cenderung berbicara tentang filsafat alam, yakni apa yang menjadi prinsip dasar segala sesuatu. Tidak seperti air yang terdapat di api, pemikiran Thales, udara merupakan zat yang terdapat di dalam sesuatu hal, baik air, api, manusia, maupun segala sesuatu. Karena itulah Anaximandros berpendapat bahwa udara adalah prinsip dasar segala sesuatu. Udara adalah zat penyebabkan seluruh benda muncul, telah muncul, atau akan muncul sebagai bentuk lain. Perubahan-perubahan tersebut berproses dengan prinsip pemadatan dan pengenceran. Proses pemadatan dan pengenceran tersebut meliputi seluruh kejadian alam, sebagaimana air dapat berubah menjadi es dan uap, dan bagaimana seluruh substansi lain dibentuk dari kombinasi perubahan udara. Yang keempat ialah Parmenides. Parmenides lahir pada tahun 540 sebelum Masehi. Parmenides lahir dari keluarga yang terpandang di kota Elea, Yunani. Ia merupakan murid dari Xenophanes, namun tidak mengikuti pandangan-pandangan gurunya. Parmenides merupakan tokoh yang paling terkenal. Pemikiran filsafatnya bertentangan dengan sebab yang ia berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada tidak akan pernah berubah. Teori pemikiran. Parmenides mengemukakan bahwa berpikir terhadap sesuatu berarti memberikan gambaran terhadap ekstensi sesuatu itu. Karena menurut Parmenides perubahan adalah tidak mungkin. Ia juga berpendapat bahwa kehadiran sesuatu dan kepergian sesuatu hanyalah ilusi. Yang pertama, yang ada adalah satu dan tak terbagi, sedangkan pluralitas tidak mungkin. Hal ini dikarenakan tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan yang ada.
Yang ada tidak dijadikan dan tidak dapat dimusnahkan. Dengan kata lain, yang ada bersifat kekal dan tak terubahkan. Yang ada itu sempurna, seperti sebuah bola yang jaraknya dari pusat ke permukaan semuanya sama. Yang ada mengisi semua tempat, maka disimpulkan bahwa tidak ada ruang kosong. Jika ada ruang kosong, artinya menerima bahwa di luar yang ada masih ada sesuatu yang lain. Dan yang terakhir adalah Heraklitos. Heraklitus diperkirakan lahir di Efesus yang merupakan sebuah kota perantauan di Asia Kecil pada tahun 550 sebelum Masehi. Informasi ini sekalipun masih sering berubah-ubah. Dia lahir di tengah-tengah keluarga yang terhormat dari kota Efesus. Heraklitus adalah sahabat dari Pitagoras dan Xenophanes, akan tetapi lebih tua usianya dari mereka. Dia mendapatkan julukan si gelap karena untuk menelusuri jalan pikirannya sangat sulit. Halnya dengan melihat fragmen-fragmennya, dia terlihat mempunyai sifat yang tinggi hati dan sombong. Teori pemikiran Heraklitus adalah seorang filsafat dialektis yang pertama, melalui ajaran yang berbeda tetapi disatukan oleh logos. Inilah yang membuat dia mampu mengenali tentang sifat-sifat dasar alam semesta. Karena menurut Heraklitus, alam semesta ini tuh selalu berubah. Dengan adanya logos, kita tuh dapat menguasai segala-galanya dan menggerakkan segala sesuatu termasuk manusia. Di samping itu, logos juga berarti sebagai material yang melampaui materi yang biasa dari pernyataan Heraklitus. Heraklitus juga dapat kita simpulkan bahwa pengetahuan yang sejati adalah pengetahuan yang selalu berubah-ubah atau bisa dikatakan bertambah, sehingga disebut olehnya sebagai sesuatu yang realitas, berjumlah banyak dan dinamis. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.